Wei Wei, tampil yang bagus ya. Setelah tur ini selesai, kita pulang. Kalau sudah pulang nanti, kamu harus carikan pacar seperti Bo Yanchen. Kepalamu ini penuh dengan cerita novel. Di dunia nyata, orang sesempurna Bo Yanchen. Sudah waktunya naik panggung. Jangan sampai ada kesalahan. Aku tak pernah menyangka, aku bisa terobsesi pada tokoh pria, fiksi dalam novel. Kukira ini hanya hayalan tak nyata. Happy Road Attacker mulai berputar saat resital piano, perlahan bergerak. Wei Wei hati-hati. Wei Wei. Aduh sakit. Easy, kamu sudah bangun? Zizhi, mana manajerku? Apa yang kamu omongin? Ini bagaimana ini? Ganteng banget. Tinggi dan karismanya. Seperti tokoh novel. Yanchen, nasihati adikmu jangan nekat. Yanchen. Bukankah Yanchen tokoh novel yang kubaca? Dia punya adik angkat Wen Zizhi, tokoh antagonis khas dalam novel. Kau memanggilku Zizhi tadi? Dalam novel, Wen Zizhi suka Yuzuki Toko Utama. Orang seperti, mau jadi kakak iparku? Mimpi kali, cepat pergi dari rumahku. Pergi. Pergi dari sini. Bahkan membunuh Bo Yanchen dengan pisau. Bunuh diri demi pria bajingan playboy. Aku masuk ke dalam novel jadi antagonis. Bo Yanchen. Berbaring yang benar. Zizhi, jangan sembarangan memanggil kakak. Ini benar-benar Bo Yanchen. Yanchen, kalian berdua ngobrol dulu. Aku cari dok. Wen Zizhi bunuh diri karena pria. Mengerbangkan diri. Pantaska? Tidak pantas. Kenapa kamu? Ternyata Bo Yanchen, auranya sangat kuat. Wen Zizhi, sadarlah. Yang C tak bisa beri hidup mewah karena kamu putri keluarga Bo. Makanya dia terus menggantungmu. Lagi pula dia punya pacar. Waktu baca novel, Wen Zizhi bikin kesal. Benar-benar gila cinta. Kalau aku jadi dia, pasti jadi penggemar kakak sendiri, aku tahu. Sudah tahu masih bandel. Bahkan ancam bunuh diri ke orang tua. Aku sibuk di tim, tak bisa jaga kamu. Keluarlah dari keluarga Bo. Lepaskan. Kamu benar-benar mau tinggalkan aku? Ini keputusan ayah, juga keputusanku. Bo Yanchen, dia benar pemeran utama impianku. Bo Yanchen, aku pasti akan mengandalkannya. Kalau aku bilang suka padamu, percaya? Wen Zizhi, kau sadar apa yang kau ucapkan? Aku sayang kamu dan mama. Aku ingin tetap di keluarga Bo. Aku ingin kembali ke jalan benar. Aneh, dia kenapa hari ini? Baiknya kau pertimbangkan sendiri. Dia pergi begitu saja? Yang dari Wen Zizhi? Wen Zizhi ini mirip denganku, tapi Wen Zizhi baru awal 20-an. Beberapa tahun lebih muda. Yang Chasi, setiap jalan dengan Wen Zizhi dia biar. Wen Zizhi kira dia spesial, padahal cuma memanfaatkannya. Hari ini tepat untuk melampiaskan. Pertemuan ini berkat. Ya? Kalau bukan karena dia ancam bunuh diri, Yanchen takkan cuti. Selama adikku, pasti akan kuhajar dia. Ini bisa disamakan? Laji pula bukan anak kandung. Wen Zizhi anak angkat. Kalau dipukul atau dimarahi, hatinya mungkin akan menyimpan dendam. Sudah, ayo minum. Kita minum saja. Wen Zizhi memang tak punya hati. Itu Zizhi kan? Zizhi, kau datang. Ini Yang Che. Biasa saja. Pria di samping Zizhi itu yang Chea? Yang C sudah punya pacar. Zizhi masih mau merebutnya. Kakak kenapa? Karena terlambat, minumlah dulu.
Wen Zizi, maksudmu apa ini? Aku tidak sengaja. Gak apa-apa, duduk dulu. Halo, Piaka, ini menu kami. Zizi, lihat mau makan apa? Pesan saja. Yang ini enak. Ini. Bagaimana kalau pesan satu halaman? Memang putri keluarga Bo. Memang pesan yang mahal semua. Anggur ini puluhan juta ya? Dia pesan 4 botol sekaligus. Hari ini Kak C traktir. Pasti harus mewah. Silakan makan minum sampai puas. Sebentar. Halo? Baik. Oke. Zizi, mau kemana? Kakakku pulang liburan. Ibu suruh pulang. Zizi Kokbergi masih pakai kamu sebagai tameng. Kalau gitu kamu bayar dulu. Kenapa harus aku yang bayar? Bukannya Kak C yang traktir? Wen Zizi, maksudmu apa ini? Selama ini kan kamu yang bayar. Tapi aku juga sudah nggak punya uang. Kartu kreditku dibekukan keluarga. Sekarang aku benar-benar bokek. Aku malah mau minjem uang Kak Cenat. Kalian benar-benar bekukan kartunya? Nggak punya uang kok pesan anggur. Lagi pula yang mahal-mahal. 1 botol puluhan juta. 4 botol bisa ratusan juta. Siapa yang sanggup beli? Nggak punya uang ngapain makan di sini? Kak C, kukira kamu... Kau bilang cuma beberapa puluh ribu. Aku masih punya 100 ribuan. Benar-benar nggak ada. Coba pinjam dari kakakmu. Cuma puluhan juta sok jadi orang kaya. Tasku ini beli kakakku, harganya 3 juta lebih. Dia sedang manger Kyongche. Bukannya dia cinta mati sama Yang C? Ada apa dengannya hari ini? Wen Zizi. Siapa yang kau remehkan? Cuma nggak nyangka, orang yang kusuka ternyata miskin. Wen Zizi, kau meremehkan siapa? Aku sama sekali nggak meremehkan. Bang C, nggak kusangka kau semiskin ini. Kala tahu kau miskin, aku nggak akan ngejar-ngejar kau. Sia-sia buang waktu. Ada apa dengan gadis ini? Kok tiba-tiba berubah drastis? Yang C? Akhirnya aku tahu. Dia pakai wajah polos. Tapi ngejek kamu. Kita nggak sanggup beli anggur ini. Uang kita nggak cukup. Ayo pergi. Hey, bayar dulu baru pergi Bang C. Wen Zizi, ini kan kamu yang pesan. Tapi aku nggak punya uang. Bang C, jangan-jangan mau kabur? Wen Zizi, maksudmu apa hari ini? Yan Chen, lihat kelakuan adikmu. Wen Zizi dia pakarku. Dasar tukang selingkuh. Dia pakarmu, kau bayaran dia mainin persengku. Kalian keterlaluan, memang jodoh kalian berdua. Termasuk kau, baru sadar ku permainkan kamu laki-laki cuma bisa minterin uang cewek. Malu nggak sih? Wen Zizi, kau cari mati ya. Kak jagang gua. Memukul wanita bukanlah sikap lelaki sejati. Yang Ke, lelaki de Wazatak Perluman Permalukan diri Begini. Minta wanita yang membayar. Aku yang bayar. Kak C. Kak, tunggu aku. Kenapa? Kenapa bertanya kenapa? Kenapa putus hubungan dengan Yang C? Kakak benar, pria brengsek seperti itu tak layak kusukai. Kau tiba-tiba jadi penurut? Kak, dulu aku pasti membuatmu kecewa ya? Tak apa, aku tak pernah. Tapi jangan sakiti orang tua lagi. Sepertinya aku harus mewakili. Wenjiji asai bodoh untuk minta maaf. Aku tahu dulu aku tak tahu diri. Membuat rumah jadi kacau balau. Dan menyakiti hatimu, Kak. Kakak mau maafkan aku kali ini? Lepaskan, Wen Zizi. Aku takkan percaya lagi. Memang benar. Perbuatan Wen Zizi yang dulu. Hantu pun takkan maafkan. Benarkah kau akan usirku dari keluarga Bo? Sudah kuberi kesempatan, tapi kau tak pernah hargai. Jika aku benar adikmu, bahkan jika sering bertengkar, walau kulukai hati, kalian tetap akan terima aku. Karena bukan anak kandung. Sudah, jangan banyak omong. Keluarga Bo tak pernah sakiti kau. Waduh, provokasi begini tak mempan. Yan Chen, tahu Wei Wei sudah meninggal. APA. Di dunia ini juga ada Tau Weiwei. Tahu Wei Wei mengalami kecelakaan di panggung. Jangan-jangan aku? Sayang masih muda. Kalian kenal Tau Weiwei? Tidak bisa dibilang kenal. Hanya kakakmu, Suka Mondongar, permanent pianonya. Omong-omong, kalian mirip. Katakanlah, 2 orang yang sangat mirip. Kok bedanya bisa segini besar? Apa yang sebenarnya terjadi? Statut pianitaire kenal. Satu pengeluarkan uang terkenal. Kakakmu masih marah padamu. Sebaiknya hindari dulu. Nah, kata kakak Luo memang benar. Kakak Luo, sepertinya ini pemeran utama, Ji Luo, kakak kandungku sendiri. Aku yang akan membujuknya. Suran. Kak, apa arti saudara? Saudara adalah, bahkan setelah bertengkar hebat, malamnya bisa makan bersama di rumah.
Anak ini kok tiba-tiba cerewet. Pria tampan sekali, baik wajah maupun karakternya. Sosok pria idaman dalam novel. Wen Zizi benar-benar tidak punya otak. Tak lihat ada pria istimewa di sampingnya, malah ngejar pria brengsek. Hai, ini kan lagu hit Tao Wei Wei. Laut tempat angin tinggal. Kau tahu lagu, kamu koleksi lagunya di HP. Kamu suka dia. Dia gadis yang berbakat punya prestasi tinggi. Jago melukis dan piano. Dari kecil sudah terkenal, manggung terus di Eropa. Saat sebut Tao Wei Wei, Bo Yanchen jadi cerewet. Tapi apakah ini aku sendiri? Harus kuselidiki. Rupanya Tao Wei Wei sangat disukai kakak. Hanya apresiasi. Dia idolmu. Kenapa kalian pulang bersama? Bu, aku ketemu kakak di kafe. Zizi, kau berani panggil kakak? Bu, dulu aku terlalu kekanakan. Ini masih Wen Zizi, seperti orang lain. Zizi kami makin dewasa. Yanchen, jangan ganggu adikmu. Sudahlah, urusan kalian berdua. Tak mau ikut campur. 2 hari lagi ultah kakek. Jangan lupa ya. Aduh pusing, kakek Bo paling benci. Wen Zizi, anak angkat Dibensinya. Dia malah provokasi, sampai kakek dirawat. Harus kubentuk citra baru. Bu, tenang saja. Aku sudah berubah. Tak akan buat kakek marah. Apa karena takut diusir dari keluarga Bo sampai berpura-pura? Wen Zizi, berapa lama bisa bertahan? Foto ini, persis saat aku mati. Novelnya tetap update. Berarti ini bukan dunia buku? Hai, aku Chen Jiang. Suara kak. Halo, saya Chen Jiang. Anda siapa? Itu suara kakak Chen. Ini siapa yang bicara? Novel baru update tentang Bo Yan Kudi Kerja. Juga menyebut acara ulang tahun kakek Bo. Artinya, ini update berdasarkan kejadian nyata. Berarti, aku masih di dunia nyata. Bo Yan memang ada. Aku masuk ke tubuh Wen Zizi. Penulis novel ini pasti orang dekat Bo Yan. Siapa ya? Wei Wei. Kakak Chen bawa kamu pulang. Wei Wei, kakak Chen menjenggakmu. Kakak Chen, kalau begini terus, kesehatanmu bisa drop. Wei Wei ikut aku sejak 15 tahun, dari biasa jadi internasional. Banyak pengorbanannya, hanya aku yang tahu, sudah susah payah sukses. Tapi, Wei Wei tak ingin lihat ini. kamu istirahat dulu. Kakak Chen akan datang lagi. Sayangnya, belum sempat membuatmu mengenalku. Tidak, di sini harusnya nada rendah. Kak, aku bantu kamu. Hari ini ulang tahun kakek, ganti baju yang rapi. Oh iya, kalau berpura-pura, harus konsisten. Kalau kamu cari masalah lagi, segera tinggalkan keluarga Bo. Bo Yanchen terlihat sangat murung. Tenang, aku pasti nurut. Ngomong-ngomong, kata mama, kakek suka karya piano Tao Wei. Hari ini aku akan mainkan lagu untuk kakek. Persis seperti versi Tao Wei Wei. Aku juga siapkan hadiah spesial untuk kakek. Apa hakmu untuk bisa makan dengan dia? Kenapa tiba-tiba marah sekali? Ganti baju dulu yuk. Oak. Kalau bukan karena kamu pemeran utama pria, aku bahkan tak mau peduli. Penampilan ini elegan, seksi, dan lembut. Sangat berbeda dari gaya biasanya. Kamu naik dulu saja, jangan lupa pesanku. Tenang saja kak, aku pasti tak akan buat kakek marah. Izin cutimu kok sulit banget. Dongjiya. Tahu Wei Wei jarang tur di dalam negeri. Ini satu-satunya pertunjukan. Kalau kali ini kamu lewatkan,
Seumur hidup, tak akan ada kesempatan lagi dengar konser langsungnya. Gigi makin mirip Tao Weiwei. Dulu aku tak mungkin salah mengenali. Tapi sekarang mereka sangat mirip. Loh, ini bukan si yang rela mati buat cowok. Putri kaya nekat bunuh diri. Mower. Jangan ganggu Jitsi. Tak apa. Kudengar pria itu adalah pria ambisius. Masih punya pacar, katanya. Pria itu cuma punya beberapa puluh ribu. Miskin banget. TAPI. Dia cuma anak angkat keluarga bo. Anak liar tak diinginkan. Bukan putri bangsawan. Pria ambisius cocok buatnya. Sudahlah, Mur. Kenapa tak boleh dibahas? Di kalangan kita, siapa tak tahu dia nempel? Keluarga bo kasihan. Mengadopsi anak, tak tahu terima kasih. Wen Zizi, berani kau pukul aku? Putri kaya zaman sekarang cuma bisa ribut. Aduh, Wei, ngapain kamu ini? aku tak ganggu kamu. Kenapa mukul aku? Aku bahkan tak sentuh jarimu sedikit pun. Tapi karena kau bilang gitu, hari ini aku tak pukul. Rugi daituda SIC. Kamu ngapain? Nenek, baru lepas pandangan, langsung cari masalah. Kak, dia yang mukul aku 2 kali. Aku sudah terbaring. Bagaimana aku mukul kau? Kau. Tong-tong bisa jadi saksiku. Memang benar. Jitsi yang mulia. Kalian sekutu. Pasti saling tutup. Aku tidak pernah membuat masalah. Kalau kalian semua menganggap aku yang memukulnya, aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Kakek sudah menunggu, ayo pergi. Tidak boleh. Dia memukulku ini. Tidak boleh dianggap remeh. Shang Moer, hentikan ini. Meski Bo Yanchen membenci Wen Ziyi, tapi di saat genting tetap melindunginya. Pria ini tidak se-ekstrim penampilannya. Ayo pergi. Moer, t'as entendu. Jangan hancurkan pesta kakek Bo. Kak Chen, Gadis itu mirip sekali dengan Wei Wei. Di dunia ini, kenapa ada 2 orang yang mirip begini? Kakek. Kakek Bo. Semoga berkahmu seluas samudera, umurmu setinggi gunung. Kakek, Moer berharap kakek bahagia tiap hari, sehat selalu. Baik, kalian harus bersenang-senang hari ini. Kakek. Tong-tong harap kakek cepat punya cicit. Aku juga ingin segera punya cicit. Tapi kakak Yanchen tidak buru-buru. Yanchen pulang kali ini, harus lebih sering temani Luo-Luo. Kakek, Yanchen pulang cuti ini. Karina, Gigi. Dasar perempuan ini membuka aib sendiri. Kau datang buat apa? Melihat aku masih hidup atau tidak? Ayah, Jean marah. Jizi akhir-akhir ini sangat penurut. Kalau dia benar penurut. Siapa yang bikin aku masuk RS tahun lalu? Sudah bilang jangan bawa dia hari ini. Siapa? Zizi sekarang. Ternyata sangat manja dengan Yanchen. ayah, Zizi tetap anak keluarga kita. Aku tidak mengakuinya. Pergi. Kakek, tunggu sebentar. Dia ngapain lagi? Kak Chen Kok di keluarga Bo? Kakek, aku dengar dari kakak. Kakek suka Tao Weiwei. Kebetulan aku punya lukisannya. Mau kuhadiahkan untuk kakek. Kak, tahu Wei Wei itu siapa? Ta Weiwei pianis dunia. Yang terkenal internasional. Zeleng piano. Karya lukisnya juga termasuk. Tao Wei Wei sangat berbakat di seni, bakat alam yang langka. Sayang nasib malang meninggal muda. Tao Wei Wei sudah meninggal. Basti Yanchen Paling Sedi, bagaimana Pin? Dari mana kamu dapat lukisannya? YK Zizi. Lukisannya tak pernah dijual. Mana mungkin dia punya? Ini pasti palsu. Apa maksudmu ini? Kakek. Lukisan ini berjudul Gambar Gunung Fu, terinspirasi dari kampung halaman. Kakek sebagai modelnya. Lihat, persis sekali kan? Aku butuh 3 hari. Kerja lembar untuk ini. Ani, Ganang Fu. Dari mana Tao Weiwei tahu Ganang Fu? Mana mungkin Wen Zizi punya lukisan Tao Wei Wei. Apalagi persis Gunung Fu dengan model kampung kakek. Kebetulan yang aneh. Kamu semakin lancang. Wen Zizi berani menipu dengan lukisan palsu. Kakek, coba tanya manajer. Kenapa manajer tahu Wei Wei ada di sini? Saya sudah undang mereka dari dulu. Awalnya Wei Wei rencananya akan tampil di ulang tahun saya, tapi tak disangka. Ini tanda tangan Wei Wei. Lukisan ini memang karya asli Wei Wei.
Apa Wei Wei pernah melukis ini sebelum meninggal? Kamu yakin sudah periksa dengan teliti? Tak mungkin salah. Lukisan Wei Wei punya ciri khas yang kuat. Bahkan tanda tangannya sulit ditiru. Jadi saya pasti tak salah. Kakek. Dulu saya terlalu kekanak-kanakan, sampai bikin kakek marah. Mulai sekarang saya akan patuh pada papa mam dan kakak. Tak akan bikin kakek kesal lagi. Hari ini kamu sudah buat kakek senang. Nanti saya akan mainkan lagu piano untuk kakek. YK, Zizi kita. Sudah belajar piano bertahun-tahun. Dulu saya pernah lihat kamu di sekolah Wei. Aku pernah melihatmu beberapa kali saat dia tampil. Aku pernah bertanya-tanya diam-diam. Namamu Bo Yanshan. Where's keluarga Bo? Wei Wei memang dikelola oleh manajer yang bagus. Sudah biasa melihat, wajar saja ingin bertanya. Kau menyukai Wei Wei. Tapi Wei Wei takkan sempat mengenalmu lagi. Kau benar-benar cocok dengan kriteria pasangannya. Dia suka tipe sepertimu yang tinggi, tampan, dan berkesendengan. Aku memenuhi kriteria itu. Sedang bahas apa kalian? Biasa saja. Suara piano ini kok mirip sekali dengan gaya Tao Wei Wei? Ayah, dengar permainan Zizi bagus, ya? Kukira Zizi main piano hanya sekadar hobi. Ternyata cukup berbakat juga. Zizi sekarang memang lebih patuh. Benar juga ya. Kak, apa permainan tidak kalah dari Tao Wei Wei? Tao Wei Wei dan Zizi tak pernah memanggilku Kak. Ah, tindakanku terlalu mencolok. Ini untuk Kak Chen. Dia mungkin sudah menduga ini aku. Tapi Bo Yanshan mana mungkin tahu? Kak tidak demam. Kok mulai ngomong gak jelas? Atau permainanku terlalu bagus? Sampai Kak mengira aku Tao Wei Wei? Kisah perpindahan jiwa ini takkan dipercaya orang. Ungkapkan pun cuma akan dianggap gila. Lagi pula Tao Wei Wei sudah tiada. Mulai sekarang aku hanya Wen Zizi. Aku harus membuat kakek mengenalku lagi. Apa yang sebenarnya kuharapkan? Tong Tong, aku tak bisa terima ini. Tak disangka Zizi bisa menghibur kakek hari ini. Kesempatan ini kok malah dia yang dapat? Dia berani menemparku 2 kali. Bersikap suci seperti bunga terat, lalu memutar balikkan fakta. Ini tidak seperti dirinya. Kalau dulu, dia pasti langsung berantem. Aku juga merasa, Zizi hari ini berbeda. Mo ingin memberinya pelajaran. Aku bisa bantu kalian, tapi kalian harus jaga rahasia. Membicarakan orang di belakang, tapi ketahuan sama yang bersangkutan. Malu sekali kan? Zizi, bukan itu maksudku. Kalian lanjutkan saja diskusinya. Aku mau menghibur kakek dulu. Ada beberapa orang yang menyuruh si Nona minum alkohol. Serahkan padamu. Urus sendiri, si kecil, MU itu. Aku juga harus cari si bosku. Menurutmu apakah mereka orang yang sama? Wen Zizi memang mirip dengannya. TAPI dia bukit. Benar, aku melihat sendiri jenazahnya dikremasi. Kamu sebenarnya siapa? Bo Yanshan, kamu sangat tampan. Nona Kessel.
Ganteng banget sih ini. Kayak tokoh utama impian aku banget. Bo Yanchen. Aku suka banget sama kamu. Udah mabok mulai ngelantur nih. Kayaknya aku pernah dengar dari Wei Wei. Sebut nama Bo Yanchen. Di mana sih? Udahan baca novelnya. Konser sebentar lagi mulai. Novel ini bikin kesel banget sih. Kenapa marah-marah gitu? Tokoh utama di novel ini Bo Yanchen, pewaris grup Bo. Tinggi 190 cm, gantengnya bukan main. Lagi pula dia tentara. Coba lihat semua kelebihannya. Semua keren kan? Tapi punya adik perempuan, Wen Zizi, yang enggak tahu diri. Bikin pengen masuk ke dalam novel. Buat mukulin dia. Bo Yanchen. Nama ini kayak familiar ya? Oh dia tuh? Bu, kepalaku sakit sekali. Kan kemarin malam minumnya kebanyakan. Maaf Bu, lain kali pasti lebih hati-hati. Ja. Baguslah. Meinem susu hangat bayarinaken. Kak, kemarin malam aku gimana? Tadi malam Zizi manis sekali. Kak jangan khawatir. Aku mulai sekarang pasti bakal lebih nurut. Gak bikin masalah lagi. Kak Chen, boleh pulang cepat hari ini? Lusa kan ada lomba di luar negeri. Harus banyak latihan. Teman aku ulang tahun. Aku mau menemani dia di bar. Ke bar? Dakbol. Kak Chen, aku bakal nurut. Gak bikin masalah. Terusin latihannya. Aku tidak peduli dengan... Masa memuji adik sendiri gak bisa? Easy. Kakakmu emang begitu. Dia dingin di luar tapi baik hati. Jangan dipikirin ya. ITU, Wenjiji. Kenapa dia ada di sini? Datang tepat waktu. Kemarin dia menamparku 2 kali. Aku belum membalasnya. Hari ini harus kuberi pelajaran. Montag ya. Apa yang mau kau lakukan? Kakak Che. Wen Zizi. Kakak Chen. Kakak Chen. Sudah tebak siapa aku? Wei Wei. Ini aku. Wei Wei. Maafkan aku. Ini salahku tak bisa jaga kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya aku memang sudah mati. Tapi entah bagaimana. Aku masuk ke tubuh Wen Zizi. Sulit dipercaya ya? Hanya kamu yang percaya padaku. Takipie. Wei Wei. Yang penting kamu masih hidup. Siapapun dirimu. Semua itu tak penting. Terima kasih, Kakak Chen. Waktu itu, dia mempermalukanmu. Kali ini, kita harus balas dendam. Lin. Kau pilih aku, atau sandaran hidup? Kakak Che, apa maksudmu? Malam ini kuambal dia. Dengan begitu, dia akan terus mendampingiku. Kau mau tidur dengannya? Kau kan pacarku. Jangan lupa, selama setengah tahun, kita hidup dari Wen Zizi. Baiklah, TAPI. Sekarang Wen Zizi bukan lawan mudah. Kakak Che, ini kan ilegal? Gak apa-apa. Semua tahu dia suka. Bawa minuman ini ke meja sebelah sana. Bilang saja, ini dari ketiga nona itu. Nona. Ini dari 3 nona di sana yang mengirimkan minuman. Taruh saja. Pemberian tanpa alasan. Pasti ada maksud jahat. Dasar jalan. Kalau baik tidak mau, jangan salahkan cara ke yang kasar.
Apa maksudnya dia mengejekku? Wen Zhizi, ITU. Memang karakternya begitu. Hari ini aku harus menghajar. Kak Chen, pulang nanti telepon aku ya. Weiwei, aku sayang kamu. Oh ya Weiwei, Bo Yanchen itu. Kak Chen, kamu pasti tidak percaya. Bo Yanchen di novel ternyata ada di dunia nyata. Aku sampai bisa menemukan seseorang yang memenuhi semua fantasiku. Aku harus ngejar dia. Fuken, Bo Yanchen itu. When you came up. Kak Che. Ada kamar di gang depan. Di mana orangnya? Hari ini jangan sampai dia kabur. Yang Ke. Zhizi, ini aku. Bukannya kamu suka padaku? Aku mau melakukan ini padamu. Harusnya kamu senang, kan? Yang Ke. Kalau berani menyentuhku, kebuat kau masuk penjara seumur hidup. Wen Zhizi. Siapa yang tidak tahu kamu menyukaiku kalau sampai terjadi sesuatu? Mereka pasti mengira kamu yang mau sendiri. Jangan sentuh aku. Kakakku tidak akan membiarkan. Keluarga Bo tidak akan melepaskan. Jangan ancam aku. Siapa yang tidak tahu kamu anak yatim? Kakak Che. Kakak Che. Shang Moer datang dengan orang. Mereka menjejar Wen Zhizi. Cepat kita harus pergi sekarang. Hari, ini kilepaskan dulu. Panas sekali. Obat apa yang Che berikan? Aku baru lihat Yang Che. Kamu baru saja melakukannya, kan? Pergi. Bawa dantain dia. Ebio. Kenapa belum tidur? Aku nunggu Zizi. Dia belum pulang. Puh, dia sudah dewasa. Kapan pulang? Itu urusan dia sendiri. Tapi aku khawatir. Dia cewek sendirian di luar. Bu, aku pergi dulu. Yangan Jitsi mati beku. Ini kan musim panas. Mana mungkin gampang beku. Cuma ngasih pelajaran. Ayo pergi, nanti sadar dia pergi sendiri. Kamu pasti akan jadi pianis terkenal dunia. Zhizi Bangan. Bo Yanchen. Zhizi Jangan takut. Aku bukan Zhizi. Lalu kamu siapa? Lalu siapa namamu? Kok panas sekali? Bo Yanchen. Tanganmu dingin sekali. Mereka memberimu obat seperti ini? Bo Yanchen. Jangan pergi. Aku kakak. Aku bukan Zhizi. Kamu Wen Zhizi? Aku. Adikku? Bo Yanchen. Jangan bergerak. Nona Kesil, kok bisa dikasih obat? Botong yang telpon aku. Kayaknya adikmu yang ngelakuin.
Zizi dan Moer, meski sering bertengkar, tapi Mur masih tahu batasan. Lain denganmu. Sekarang ke dia, jadi lebih lembut. Jinya. Menurutmu, apa dia Wen Zizi yang kita kenal? Yongshen, maksudmu apa? Akhir-akhir ini Zizi kayak orang berbeda. Nggak bikin masalah. Malah jadi lebih penurut. Bisa dapatkan Lukizan Tao Weiwei. Pianonya juga hebat. Semua ini, Siri kata Weiwei. Memang semua sifat khas Tao Weiwei. Zizi, apa kau dirasuki oleh Tao Weiwei? Hal seperti ini. Percaya kakao? Tidak percaya. Lalu sebenarnya ada apa? Aku juga tidak tahu. Kejadian malam ini. Berikan penjelasan padaku. Tenang saja. Kali ini Moer tak concumaafkan. Siapa yang tidak tahu? Kau anak yatim piatu. Yang Che bajingan ini. Ini bukan hotel. Tadi malam Bo Yanchen yang menyelamatkanku. Ganteng banget ya. Sorot matanya sungguh tegas dan penuh keteguhan. Di novel, Bo Yanchen selalu di tim. Setahun cuma cuti 2 kali. Tapi Siriap Kuri selalu untuk Wen Zizi. Kau bilang dia benci Wen Zizi, tapi selalu merawatnya. Pria yang memberikan rasa aman seperti ini. Sangga, kau ini takkan bisa lagi. Kakak, kemarin terima kasih sudah menyelamatkanku. Bagaimana jika aku tak ada? APA, Jika aku berada di tim, siapa yang akan menyelamatkanmu? kamu ini sedang mengkhawatirkanku? Tidak. Lain kali hati-hati. Kakak, boleh aku menanyakan satu hal? APA. Kecantikan memang menggiurkan. Jerikan ini put APA? Enggak, bukan apa-apa. Kamu mikirin apaan sih? Kamu, pengen tahu? Enggak. Kamu ini, jangan-jangan kamu malu? Bilang saja. Kamu mikirin apa? Tanya saja mau apa. Jangan alihkan pembicaraan. Kalau nggak nanya, aku pergi. Kakak, kamu nanti masih benci aku nggak? Akhir-akhir ini sikapmu bagus. Kalau maksudmu, kamu suka sama aku? Semakin diberi semakin minta. Aku nggak cuma minta banyak, aku juga mau. Lepaskan Wen Zizi. Kakak, boleh nggak kalau aku, sebagai seorang perempuan, minayo kamu? Kamu sadar nggak apa yang kamu ucapkan? Aku sadar betul. Jadi Bo Yanchen, boleh nggak? Aku bukan yang bisa kamu hayalkan. Maksudnya nggak boleh aku berhayal? Maksudmu aku nggak pantas sama kamu? Wen Zizi. Kita ini kakak adik. Tapi semalam aku mencium. Adik kakak mana yang kayak? Apakah aku terlalu longgar terhadapmu belakangan ini? Kamu mulai lupa statusmu sendiri. Tahu diri sedikit. Jangan harap aku menyukaimu. Sikap arogan seperti ini sangat tidak menyenangkan. Tapi itu aku yang dulu. Penjahat pun bisa berubah. Jangan hakimi aku sekarang. Berdasarkan masa laluku, seumur hidup. Kalau begitu katakan. Kenapa berubah total? Dulu mati-matian. Suka yang Che. Sekarang bilang suka aku? Lalu lukisan Tao Weiwei. Dari mana asalnya? Sudah kubilang, aku ingin berubah. Dan, apa salahnya jadi lebih baik? Setidaknya, jangan seperti dia. Wen Zizi. Jadi anak baik. Jauhi aku. Siapa dia? Tapi Bo Yanchen ini sulit sekali. Yang penting sekarang, urus si Yang Ke. Berani membiasku. Jitsi mana? APA Diakari Masala lagi? Tidak mungkin, dia sudah jadi anak baik. Yanchen. Kamu jarang pulang. Kunjungi keluarga Ji. Benar. Pernikahanmu harus segera. Aku belum siap menikah. Kesiapanmu tak penting. Perasaanmu pada Luo-Luo juga tak berarti. Yang penting, kami butuh pernikahan politikmu. Yanchen. Antaramu dan Zizi. Harus ada yang dikorbankan untuk pernikahan bisnis.
Kamu yang ingin kami adopsi Zizi. Kamu ingin dia punya kebebasan memilih pasangan. Bukan? Aku sudah kenyang. Zizi bisa bertemu kalian adalah keberuntungannya. Tenang, Pak Kepala. Kami pasti akan menganggapnya sebagai anak kandung dan merawatnya dengan baik. Tolong ya. Yan Chen. Mengapa menyuruhku mengadopsinya? Ingin punya adik perempuan. Tao Weiwei. Dia sangat mirip dengan... Berani-beraninya mengincarku. Hari ini hutang lama dan baru. Akan kita selesaikan sekaligus. Wen Zizi, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Meremehkanku ya? Lepaskan dia. Atau aku akan telepon polisi. Sekarang juga. Buyer Kulihat. Siapa sebenarnya yang bersalah? Apa maksudmu? Karyawan perusahaanmu yang C. Memberi obat di bar dan mencoba memperkosaku. Bangsat seperti dia. Pantas mendekam di penjara. Yang Ke, apa kau melakukan hal memalukan seperti ini? Aku tidak. Wen Zizi, kalau berani tunjukkan buktinya. Mau bukti ya? Baik, ini buktinya. Ini rekaman CCTV hot. Apa yang kau lakukan? Semua terekam jelas. Mau menghancurkan bukti? Sayangnya, sudah aku backup semua. Apa dia berkata jujur? Orang jujur tidak takut fitnah. Pak Direktur Wang, aku tidak melakukan yang dia tuduhkan. Sekarang mau menjaga muka? Waktu melakukan itu dulu. Kena jadi tidak tahu malu? Yang C ini, jangan-jangan benar melakukannya? Cewek secantik ini, pasti tidak berbohong. Karena cantik, langsung dipercaya? Wen Zizi, diam kau. Diam semua. Bubar. Pulang, cepat kembali kerja. Ibu, mari kita bicara di ruang rapat. Silakan. Berani-beraninya kau melakukan hal memalukan. Paman, memang salah aku memberi obat. Tapi Wen Zizi suka padaku. Dia yang merayuku. Yang Ke, dari dulu heran. Lulusan SMA kok bisa kerja di perusahaan ini. Ternyata kau pamannya. Nona, ini kesalahan yang C. Apa yang kau butuhkan? Silakan bilang, akan kami ganti rugi. Baiklah. Toh aku tidak sampai dirugikan secara fisik. Tak perlu ganti rugi. Ku meminta dia minta maaf. Dan kembalikan uang yang sudah kuberi. Minta maaf, cepat minta maaf. Wen Zizi, ini kan kau beri sukarela. Kita bukan pacar. Memang aku sukarela. TAPI. Sought transfer. Tidak kusertakan hadiah. Uang itu bisa kuklaim kembali lewat jalur hukum. Sekalian laporkan. Untuk penipuan. Waktu minta transfer. Mulutmu semanis madu. Tipu-tipu saja. Tidak mungkin ku beri. Kalau begitu, lapor. Bocah brengsek, pakai uang perempuan? Enggak malu? Kalkulasi total pengeluarannya. Suruh ibumu, cepat kembalikan ke gadis itu. Paman, kami tidak sanggup melunasi. Berapa totalnya? Aku akan bantu bayar sebagian. Enggak banyak, cuma setara satu tasku. Kukira berapa besarannya? Tas termurahku. Kira-kira 2 juta lebih. Berapa? Lupa memperkenalkan. Aku adik Bo Yancen, putri grup Bo, yang punya laba tahunan ratusan miliar. Grup Bo, Identitas Wen Zizi, sangat menyenangkan. Kemana-mana bisa sok jago. Sayangnya punya otak cinta. Suka makan bubur tap. Dasar binatang. Berani-beraninya ganggu Kelu Agabo. Dasar gila. Berani-beraninya kau beri dia uang sebanyak ini. Banyak? Bagi kalian, mungkin harus jual semua harta. Tapi bagiku, cuma setara satu tas. Sebelum malam ini, transfer uang ini ke rekeningku. Kalau tidak, tanggung sendiri akibat. Wen Zizi, kau ingin menghancurkanku sampai mati ya? Kau ini, miskin saja sudah, masih mau jadi brengsek. Jelek bukan salahmu, tapi sama sekali tidak punya kemampuan. Kau tak berhak sebut nama, sekarang panggil Nona Wen. Kau. Mau ke mana kau? Bodyguardnya ada di luar. Duduk. Rame sekali rumah hari ini. Kami semua menunggumu pulang. Ngapain nungguin?
Aku tahu. Mau menyuruh Xiang Moer untuk kejadian semalam. Sujud padaku? Sudahlah. Aku nggak mau ribut. Siapa yang mau sujud padamu? Tunggu, kau bilang. Kau nggak marahin aku, padahal semalam aku sudah begitu kejam padamu. Wen Jiji dan Xiang Moer sudah bertengkar bertahun-tahun. Hal seperti semalam sudah biasa terjadi. Lagi pula, kalau bukan karena Xiang Moer datang tepat waktu, aku sudah dipermalukan oleh Yang Chen. Walau nyaris mati kedinginan, aku masih mau mengalah. Karena takut kakakmu susah. Kalau kakakmu susah, kakakku juga ikutan susah. Aku nggak mau sakiti kakakku. Semalam Ji Luo juga ada di sana. Tokoh utama ini, walau jodoh resmi di novel, sifatnya nggak banget. TAPI, penulis novel ini siapa sih? Tak Kuzonka, Easy sekarang. Jadi lebih bijak. Aku malah agak kagok. Gimana kalau kau pikir-pikir untuk tinggalkan Yang Chen dan nikah dengan Kak Jinnya? Aku nggak mau dia jadi kakak ipar. Aku juga nggak mau. Aku sudah lepas dari Yang Chen. Pewong. Kemarin malam, kau masih tidur dengannya. Moer. Jangan asal ngomong. Moer, jangan ngaco. Aku nggak ngaco. Kemarin malam, waktu ke hotel, aku lihat Yang Chen keluar dari kamarnya. Mukanya merah padam, baju beranakan. Itu kan tanda baru berhubungan. Tanya Tong-Tong kalau nggak percaya. Hah? Kenapa selalu tanya aku? Moer nggak bohong. Kemarin malam. Memang seperti Hidden sebenarnya bukan. Seperti yang kalian lihat, kemarin Yang Che memberi obat dan menjebak saat dia hendak melakukan pelecehan padaku. Xiang Mur datang tepat waktu dan mengusirnya. Ya ampun, benar atau tidak, aku tak sengaja menyelamatkannya. Siapa yang percaya? Bukannya kamu mencintai sampai tergila-gila? Jitsi bilang. sepertinya benar. Zizi. Bahkan berbuat onar tetap keren. Aku tak cari masalah. Dia yang menggangguku. Tadi malam. Aku sangat ketakutan, tapi tak ada yang menolong. Kok malah nangis? Maaf, Zizi. Jangan menangis. Aku difitnah. Ini kesempatan dapat simpat. Lagi pula, anak manja dapat perhatian. Menangis di depan Bo Yanchen pasti efektif. Berhenti nangis, membawa sial. Selain itu, aku tadi malam kan sudah menyelamatkanmu? Itu menyelamatkan? Kalau Yan Chen tidak datang, Zizi sudah beku karenamu. Masih lebih baik dari diperkosa Yang Che. Dia harus berterima kasih. Dia pergi begitu saja. Pasti, Izzy sedih sekarang. Biarkan dia sendirian. Kali ini Zizi benar-benar dilecehkan. Ditambah, Kakak Yan Chen tak tahu apa-apa. dia malah balas dendam sendiri. Dulu kakak Yan Chen tidak pernah peduli Zizi sedetik pun. Tapi sekarang wajahnya sangat masam. Di novelku, Jangan-jangan ganti pemeran utama. ini incest. Astaga. Atau antagonis jadi utama. When's Hizzy? Makan yuk. When's Hizzy? Deng Aaron aku. Aku belum lapar. Kemarin malam. Aku sudah sampai. Peluk aku sebentar. Sudahlah, hari ini turuti saja dia. Bangun gak nangis. Sore kok nangis? Aku jadi tekad. Kalau kemarin Xiang Mur nggak datang tepat waktu. Aku pasti. Tenang aja. Lain kali pasti kejaga kamu. Kakak kan jelas-jelas benci aku. Tapi tetap baik ke aku. Beda dong. Kamu tetap anak keluarga Bo. Apapun sikapku ke seumur hidupmu. Tetap tanggung jawabku. Nggak nyangka, kakak kayak Wen Zizi malah nggak hargai. Kalau gitu, kakak nanti, bisa nggak benci aku lagi? Tergantung tingkah lakumu. Aku yang dulu. Pasti keterlaluan ya. Lupakan saja. Kamu carry Che. Kenapa nggak bilang? Aku takut. Siang tadi marahin aku, suruh aku jauhin kakak. Tapi salahin dia. Biar dia merasa bersalah. Terus kamu gimana ngatasi? Ku suruh dia bayar. Uang yang ku keluarin 6 bulan. Harus dikembalikan. Sesimpel itu. Nggak sederhana. 6 bulan ini aku sudah menghabiskan hampir 4 juta yuan untuknya. Kalau dia harus mengembalikan uang ini, pasti bangkrut total. Harang senos ini. Orang yang cinta uang seperti dia, pasti setiap hari akan dihantui masalah keuangan. Ini hukuman terbaik untuknya. Kamu tidak marah padaku? Sudah habisin banyak uang untuknya. Aku tahu. Lain kali pilih pria lebih hati-hati.
Sudah tahu kok, aku sudah waspada. Cari kakak sendiri. Sudah cukup, orang tua menunggu kita, ayo pergi. Ayah ibu. Makan yang banyak. Terima kasih, ayah. Cici sayang. Kamu main terus setiap hari, bukan solusi yang baik. Ada rencana untuk masa depan? Ayah selalu mendukungmu. Keluarga Bo memperlakukan Wen Zizi dengan sangat baik sekali. Ayah, Aku masih ingin lanjut belajar piano, ikut kompetisi internasional. Bagus, akan kusuruh ibumu aturkan. Cepat makan. Terima kasih, ayah. Janchen. Sebelum kembali ke unit, harus ingat ke rumah keluarga Ji. Mau apa ke rumah Ji? Jangan-jangan tunangan? Mengerti. Kakak tunggu. Ayah menyuruhmu ke rumah Ji. Untuk urusan apa? Bukan apa-apa, istirahatlah cepat. Masalah apa lagi yang dirahasiakan? Paman dan bibi. Yan Chen sudah datang. Kamu sudah datang saja. Mengapa bawa banyak barang? Zizi juga ikut. Luo, cepat temani adikmu. Zizi, cepat masuk dan bermain. Capek kan pura-pura tersenyum? Yan Chen, silakan duduk. Cepat masuk. Yan Chen, Aigreko. Makan buah-buahan. Jangan sungkan, Kamu berencana kapan kembali ke tim? minggu depan. Tahun ini kamu kan masih punya cuti sekali? Rencananya libur di akhir tahun. Kapan pulang? Urusan dengan Luo. Dislezekan bersama. Urusan APA? Tentu urusan pernikahan. Bu, orang tua kedua pihak belum bahas bersama. Janchen. Sebelum kamu kembali ke tim, mari kedua keluarga bertemu. Ini tunggu aku dan orang tuaku. Aku tiba-tiba ingin jalan-jalan ke taman. Sedang mikir apa? Wen Zizi. Gak peduli ya? Harus Ji Luo? Dia calon suami yang paling tepat. Kau pilih yang paling tepat, bukan yang paling dicintai. Ayo pergi. Pulang. Bo Yan Chen, aku tidak boleh? Tidak. Ko, Wei Wei. Wei Wei. Zhou Pei, tak kusangka bisa bertemu dia di sini. Namaku Wen Zizi. Bukan Wei Wei. Konsep reinkarnasi ini terlalu aneh. Hanya Kak Chen yang tahu. Maaf, salah orang. Minum segini banyak. Sedang bersedih? Begini, sejak kecil, aku fokus belajar piano, jarang berinteraksi dengan luar. Susah payah, menyukai seseorang. Tapi dia tak suka padaku. Kau belajar piano sejak kecil? Hampir seluruh hidupku. Kenapa lampu tidak dinyalakan? Zizi belum pulang? Ebio, aku tunggu dia. Dulu ibu menasehati, sekarang lihat diri. Nona. Minum sebanyak apapun. Tak akan hilang sedih. Aku suka bermain piano di sini. Oh ya, wanita yang kusukai. Juga suka main di sini. Tempat ini adalah awal mimpiku. Kau tinggal di sini ya? Zhou Pei, Kakasi Tao Wei. Apa kamu keluarga Zizi? Dia minum terlalu banyak. Mungkin akan pusing. Buatkan dia air madu. Tao Wei Wei, sakamaina. Air madu ya? Kamu kenal Wei Wei? Aku pernah melihatmu di konser Wei Wei dulu. Ada satu hal, harus kuingatkan. Katakan. Namanya Wen Zizi. Bukan Tao Wei Wei. Aku mengerti. Orang mati tak bisa hidup lagi. Sudah sadar? Jangan lagi mabuk di depan pria asing. Dia orang baik, tak akan menyakiti. Bagaimana kau tahu dia baik? Kalian kenal? Tidak kenal. Kenapa belum tidur? Aku mau tidur. Istirahatlah cepat. Bo Yan Chen.
Aku sangat kesepian. Aku anak yatim, tumbuh di panti asuhan. Sebelum Kinol Kakshan, aku bahkan tak punya marga sebelumnya. Dia yang memberi nama, membesarkan. Bertahun-tahun, aku hidup di dunianya. Belajar piano dan lukis. Hampir tak ada kontak. Jadi aku tak tahu cara mencintai seseorang. Tapi aku ingin dicintai. Aku tahu aku pemilih, tapi aku berfantasi. Aku suka pada... Pilih-pilih tapi suka yang C? Harus Jiluo saja? Ya, harus dia. Wen Zizi. Aku cuma tanya satu. Hubunganmu dengan Tao Weiwei sebenarnya AP. Mengapa Bo Yanchen selalu mengejar Tao Weiwei? Wen Zizi, aku ingin dengar yang sejujurnya. Ini terakhir kalinya aku bertanya. Aku dengannya sebenarnya tidak saling kenal. Sebelum dia pulang untuk konser, kami tak sengaja bertemu di kap. Dia bilang kami mirip wajahnya. Lukisan Fushan ITU. Juga hadiah darinya. Apa sebenarnya yang kuharapkan? Ini bukan milikku. Aku Tao Weiwei. Punya karir yang kusukai. Seharusnya aku tidak terobsesi pada Bo Yanchen. Tapi Tao Weiwei, apa kamu rela menyerah begitu saja? Tapi penolakannya sudah sangat jelas. Jitsi. Kamu datang untuk apa? Jitsi. Ceriteng dong. Tentang kunjunganmu ke keluarga Ji. Botong di Nojel tidak jahat. Suka berkeliaran di sekitar tokoh-tokoh utama. Entah sedang apa dia. Kayaknya kurang kerjaan. Ini tidak perlu dibahas. Wajahmu murung sekali. Jangan-jangan karena kakak Yanchen akan menikahi Jiluo? Zizi, dengarkan. Sekarang aku merasa dia sama sekali tidak layak untuk kakak Yanchen. Aku murung. Karena dia mau menikahi Jiluo. Itu hubungannya apa? Jangan-jangan dia tahu kalau aku suka Bo Yanchen? Soalnya aku rasa kakak Yanchen suka padamu. Kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Hubungan terlarang ini seru banget loh. Botong berpikiran terbuka ya? Jitsi. Taklukkan kakak Yanchen. Singkirkan heroin utama. Semuanya tergantung. Tunggu. Maksudmu heroin? Apa kita hampir ketahuan? Tidak apa-apa. Aku pulang dulu. Bab terbaru menyebutkan Bo Yanchen akan menikah dengan keluarga Ji. Juga menulis tentang Yang Che memberi obat pada Wen Zizi dan Shang Emoer melukai Wen Jiji yang tahu semua ini. Jangan-jangan Jitsi. Taklukkan kakak Yanchen. Hancurkan si Herone. Sekarang tergantung kamu. Penulisnya adalah Botong. Pantesan dia suka mondar-mandir di sekitar Toka Utama. Jitsi. Aduh, rahasia memalukanku ini sudah tidak bisa disembunyikan. Aku akan geser Jilu untuk mengangkatmu. Bagaimana kamu tahu aku suka Bo Yanchen? Aku penulis novel PK dengan perasaan. Dan yakinlah, kakak Yanchen punya perasaan khusus padamu. Tapi dia akan nikahi Jiluo. Aku tidak melihat. Kakak Yanchen suka kakak Jilu. Keluarga seperti kita. Biasa nikah demi bisnis. Pilih yang Kaya dan berkuasa. atau yang Terkenal dan terhormat. Oh begitu rupanya. Kalau apa kriteria terkenal? Mungkin harus seperti Tao Weiwei, pianis kelas dunia. Yanchen. Tidak bisa pulang ke tim besok? Aku harus pergi. Ada tugas mendadak. Wen Zizi. Ada apakah? Jaga diri. Wei Yanchen. Bagaimana jika aku bukan Wen Zizi? Maksudmu apa? Maksudnya, bagaimana jika aku bisa mencapai tingkat Tao Weiwei? Apa aku akan diterima oleh ayah ibu dan kakek? Wen Zizi. Sumber hidupmu takkan sanggup mencapai tingkat Tao Weiwei. Jika aku bisa melakukannya? Berikan aku waktu. Pasti bisa kulakukan. Hello. Kak Chen, aku ingin ikut kompetisi sebagai Wen Zizi.
Tao Weiwei, masih tidak mau menyerah juga? Hai, Weiwei, mau kemana? Pergi membuat diriku menyerah. Kalau bisa menyerah, aku akan kembali jadi Tao Weiwei. Baik, apapun keputusanmu, aku akan selalu di sini. Semangat. Wen Sisi. Aku mencintai Tao Weiwei 13 tahun. Karena cinta, kuangkat anak yang mirip dia. Maaf. Weiwei. Bisakah kau beritahu aku, kenapa setelah kau pergi, dia makin mirip dirimu? Bos, ada cewek cari kamu. Hei, bos. Kina Debu. Siapa yang suruh kau datang? Aku datang sendiri. Ini bukan tempat yang pantas untuk pergi. Tapi aku tetap datang. Aku ingin meminta satu jawaban. Jawaban apa? Bo Yanchen. Apa kau mau atau tidak bersama denganku? Kau adik perempuanku. Aku akan terus menjaga. Bo Yanchen. Aku tak percaya kau punya orang yang disukai. Kalau tidak, dengan karakter pasti tak mungkin menikahi Jiluo. Terakhir kutanyakan pada. Apa kau mau bersamaku, atau tidak? Jika mau, aku akan jadi Wen Zizi yang lembut dan pengertian. Jika tidak mau, aku akan menyerah, dan hidup dengan caraku sendiri. Bo Yanchen katakan sesuatu. Wen Zizi. Aku punya orang yang kusukai. Sudah 13 tahun aku mencintainya. Hampir setengah umurku saat ini. Selama bukan dia, menikahi siapapun tak masalah. Kau bisa mencintai seseorang 13 tahun lamanya? Dia bahkan tak mengenalku. Selama 13 tahun mencintainya. Aku selalu berhati-hati dan rendah hati. Jadi bagaimana mungkin kau bisa menggantikan posisinya? Cukup sampai di sini. Tak ada gunanya kau terus menggangguku. Pria seperti ini, sabar dan setia. Begitu hatinya terisi seseorang, tak akan ada lagi ruang untuk orang lain. Weiwei, di sini sudah kuatur semuanya. Beberapa hari lagi, aku akan umumkan kau pensiun karena depresi dan berbohong tentang kematianmu. Untuk comeback nanti, katakan kondisimu sudah membaik. Tentu saja, kau tetap Wen Zizi. Nanti akan kuungkapkan bahwa kau adalah putri keluarga Bo. Dengan begitu, kau dan Wen Zizi akan menyatu sebagai satu orang. Nanti, aku bisa jadi Wen Zizi muda. Dan Tao Weiwei yang terkenal. Kakak Chen. Terima kasih. Jangan sungkan denganku. Oh ya, aku sudah menutup identitas Tao Weiwei-mu. Harta masa lalumu sudah kualihkan atas nama Wen Zizi. Mulai sekarang, Tao Weiwei cuma nama panggungmu. Tak apa, sudah bisa seperti ini. Aku sudah bersyukur. Ayo, konser hampir dimulai. Jitsi, ibumu kecelakaan. Cepat pulang. Ibu. Kakakmu susah izin, tapi sudah tiba kemarin. Kenapa baru datang? Anak angkat memang beda. Berdandan mewah. Pasti main hantu di luar. Montag ya. Diam saja sekarang. Kekek, maafkan aku. Aku masih di Eropa. Butuh 2-3 hari pulang. Sungguh menyesal. Bagaimana kondisi ibu? Jitsi. Tante baru sadar. Tapi pingsan lagi. Ayah. Maafkan aku. Tak apa, Jitsi. Ibumu takkan marah. Kemana saja kau? 2 bulan tak pulang. Ayah. Dia di Eropa, mempersiapkan konser. Kemampuannya layak buat konser? Kemampuannya cukup untuk standar konser? Zizi sudah menang banyak penghargaan. Aku kesal setiap lihat dia. Kakek, saat kakek ulang tahun kemarin, dapat lukisan Gunung Fu dari Zizi. Bukan seperti ini sebelumnya. Kenapa kau jadi materialistis? Aku kakek kandungmu. Kau memihak siapa? Tapi Jitsi. Dia juga keluarga kita. Sudahlah. Jangan bahas dia lagi. Yanshin Kudi lebih awal. Menurutku, urusan dia dengan Luo-Luo. Selesaikan saja.
Terburu-buru sekali? Ini bukan terburu-buru. Sudah ditunda bertahun-tahun. Yanchen, Bagaimana pendapatmu? Lakukan saja seperti itu. Baik, Yanchen tidak punya cuti. Kara pertunangannya 3 hari lagi. Setelah tahun baru ambil cuti, baru adakan pernikahan. Ibu, Zizi. maafkan aku. Sejak ibu mengadopsiku, ibu selalu menyayangiku. Menerima segala kekuranganku, seperti ibu kandung sendiri. Tapi sekarang ibu kena masalah, aku malah yang terakhir, baru bisa datang. Wen Zizi ini benar-benar berubah. Cara Yanchen memandang Zizi sangat lembut. Tak apa. Aku senang bisa menjadi ibumu. Mas kawin. Mas kawinnya 8,8 juta. Lainnya, pakai standar tertinggi. Permintaan keluarga Ji. Penuhi semuanya. Kakek, apa benar Jiluo yang dipilih? Jiluo bukan cucu menantu idealku. Dari dulu sampai sekarang. Selalu suka dengan Tao Weiwei. Kakek, Tao Weiwei sudah meninggal. Aku ingat. Awalnya yang kusukai adalah Yanchen. Dia sering memperdengarkan Recommend piano Tao Weiwei, Lama Kelemen, kuisisi banyak, karya lukis Tao Weiwei, perlahan. Aku mulai mengaguminya. Benar, Yanchen juga memberikanku. kukira dia akan Membawa pulang pianis itu. Suatu hari nanti, siapa sangka takdir memang kejam. Prestasi dan kejayaan Tao Weiwei, kakap sepadan dengan keluarga Bo. Jangan-jangan Kak Yanchen dulu Menyukai Ta Weiwei? Aku yang menyukainya. Apa maumu? Tidak ada. Hanya merasa kakakku terlalu pengecut. Kamu ngomong apa sih? Bo Yanchen, Kurang ajar. Panggil kakek. 13 tahun belum cukup untuk membuatmu berani? Wen Zizi. Selain hari tiba, sejak pulang kamu, tak sepatah kata pun ke aku. Apa kamu masih menyimpan dendam? Bukankah ini Wen Zizi yang kau inginkan? Penurut dan tidak merepotkan. Duduk diam tanpa suara. Bukankah baik? Jangan bersikap sinis. Bersikap dingin dianggap sinis? Omong-omong, setiap berhadapan dengan kamu selalu terlihat tenang. Aku ingin tahu seperti apa dirimu saat hancur. Bo Yanchen, bagaimana kita bertaruh? Bertaruh apa? Aku bertaruh kap. Akan menyerahkan pernikahan ini. Taruhannya Bertaruh kap. Selamanya kehilangan cinta Wen Zizi. Kakak masih tidak suka saat aku bilang begitu. Halo? Segera turun ke lantai bawah. Baik. Baik Kak Jo Pei, tunggu aku. Aku segera turun. Sejak kapan kau akrab dengan Yo Pei? Kenapa? Kakak sekarang sampai mau mengatur pertemananku? Bukan maksudku. Kak Yanchen. Ta Weiwei masih hidup. APA. Tao Weiwei 5 menit lalu di platform media sosial pribadinya membagikan update terbaru. Studio Lucky Wen Zizi. Kenapa banyak karya Tao Weiwei? Yanchen. Aku menyuruh asisten. Merah Piquant Studio Zizi. Tapi ternyata isinya. Penyu lukisant Tao Weiwei. Dia dapat dari mana? Ya, Zizi kan tidak bisa melukis. Kenapa ada studio lukis? 5 bulan lalu, dia tiba-tiba minta pada bilang mau belajar melukis. Tanda tangan ini. Gaya khas Ta Weiwei. Jika kau mau, aku akan menjadi Wen Zizi yang lembut dan penurut. Jika kau tidak mau, aku akan menyerah, menjalani hidupku sendiri. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Aku bertaruh kau akan mengakhiri pernikahan ini. Taruhannya apa? Bertaruh kau. Selamanya kehilangan cinta Wen Zizi. Wajahku berseri. Kamu terus memperhatikan. Kamu masih hidup. Aku sangat bahagia. Apakah Chen tidak memberitahuku? Kamu akan terus sembunyikan? Depresi sih. Sembunyi untuk berobat. Kamu tidak terlihat seperti orang depresi. Sudahlah. Aku minta maaf ke Kak Jo Pei.
Ngomong-ngomong, penampilan perdana kembalimu memang di kota ini? Ayah, kota ini. Tempat mimpiku dimulai. Zizi sudah larut, kenapa belum pulang? Zizi sudah dewasa, harus punya hidup sendiri. Aku takut dia, main denken Yang Che. Tidak apa. Yang Jean-Pu Zizi Arini. Upei. Aku juga lihat dia. Memeluk Zizi. Diatidak Menolak. Jupai. CEO grup Yo itu. Setahun lalu aku pernah temui, tampan dan berwibawa. Dengan keluarga kita, cocok secara status. Mereka kenal bagaimana? Aku tidak. Tidurla. Yan Shen, kamu tidak tidur semalam? Ebio. Aku ingin batalkan lamaran. Kenapa tiba-tiba kepikiran ini? Aku. Ada yang ingin kunikahi. Baik. Ibu setuju. Bu, bantu aku sesuatu. Telepon Sirhi. Suruh dia pulang. Yan Shen, bukan. Yan Chen, kamu bukan? Bukan. Coba pakai punyamu. Hello. Ibio. Easy. Kenapa tidak angkat telepon kakakmu? Mungkin tidak dengar. Jangan-jangan bertengkar dengan kakak sebagai keluarga. Sekra à Papin Bertengkar. Tetap saudara, jangan disimpan di hati. Bu, aku tidak bertengkar. Kalau begitu, pulang sekarang temani ibu. Ibio, aku sedang sibuk. Nanti setelah aku akan pulang. Dan acara tunangan kakak. Aku tidak akan hadir. Apa kamu menungguku kembali ke tim baru pulang? Dia tutup telepon. Yan Chen tiba-tiba mau batalkan pernikahan. Terhadap Zizi juga sangat perhatian. Dia tidak mungkin. Tidak. Yan Shen. Paham batasan baik buruk. Tenang saja. Kenapa tiba-tiba membatalkan tunangan? Mau aku jelaskan ke keluarga Ji bagaimana? Memalukan aku. Ayah, Jangan panik dulu. Ayah, Yan Shen tidak suka liu-liu. Jangan bicara. Kau bilang, sudah setuju duluan. Kenapa sekarang menggunder? Kekak, aku ingin menikahi Tao Weiwei. Aku tidak menyangka. Tao Weiwei pura-pura mati untuk pensiun. Kalau mau menikahinya, kenapa tidak kejar dari dulu? Kami tidak saling kenal. Apa kata dia bahkan tidak mengenal? Kakak Yan Chen sudah lama diam-diam mencintai Tao Weiwei. Dia bahkan tidak kenal dengannya. Prajurit cinta murni langsung terjatuh. Malam ini, bahan untuk menulis novel ada lagi. Benar. Aku tidak punya keberanian. Kenapa aku punya cucu yang tidak berguna begini? Aku akan bicara dengan keluarga Ji. Kakek. Petunjukan comeback Ta Vai Vai. Memilih kota kita. Besok kita nonton bersama yuk. Percayalah. Aku belum pernah lihat penampilan langsungnya. Masih suka baca novel ya? Pemeran pria sebelumnya rusak. Coba cari penggantinya. Kamu dan Pak Yan Chen itu, sebenarnya bagaimana? Diam-diam mensenteku Srisantahun, tapi tak pernah kuasudai. Tak bisa membalas perasaannya. Kecuali menikah dengannya. Wah, mau nikah dengannya? TAPI, aku mau bikin dia kesulitan dulu. Kenapa harus begini? Dia memang orang yang sangat baik. Saat aku masih Wen Zizi, dia kakak yang sangat perhatian. Apapun kesalahan, dia selalu melindungiku. Kau tadap anak keluargamu. Bagaimana pun sikapku padamu. Seumur hidup, kau tanggung jawab. Dia juga anak yang berbakti. Rela menikah untuk keluarga. Dia orang bertanggung jawab. TAPI dia bukan versi terbaik dirinya. Dia kehilangan jati diri. Apa maksudmu? Cintanya terlalu pengecut. 13 tahun berlalu, dia tak pernah mendekat. Dia terlalu menahan menjondalaikan, menjekang. Dia tidak bahagia. Lalu hubungannya dengan usaha menyiksamu ini?
Aku ingin lihat dia berakdour. Aku ingin melihat, bisakah dia melepas topeng dinginnya. Berani menyatakan cinta padaku. Kawaii pandai memanipulasi, padahal selalu asyik dengan dunianya sendiri. Belajar piano dan lukis. Aku heran, dia belajar dari mana? Dari penulis novel lah. Sudah Wei Wei, kupoles penampilanmu. Wei Wei kami ini, sungguh cantik. Kak Jinian, kenapa kalian datang? Kongsi tahu Wei Wei, tak mungkin kulewatkan. Iya sih, kau fans berat. Tong Tong, nonton konser tak ajakku. Montag er. Ini acara keluarga. Bagaimana dengan Luo Luo? Besok setelah tunangan, dia jadi bagian keluarga. Kak Yanchen pasti sudah bicara diam-diam. Sama Kak Luo Luo kan? Santai aja, Mur, Kekak, Paman dan Bibi. Salam kenal. Baik, baik. Silicon duduk. Kak Yanchen mana? Lagi parkir. Sebentar lagi. Tahu Wei Wei memang terkenal banget. Banyak sekali orangnya. Kata kakakku, Wen Jiji dan Tao Wei Wei, mirip wajahnya. Foto di internet emang mirip sih. Tapi aura Ta Wei Wei. Lebih anggun dan lembut. Agak berjarak gitu. Kalau Zizi lebih ramah. Wajahnya lebih babi faci. Dia baik, nggak ada kata buat pujiannya. Sebenarnya kemampuan piano Zizi cukup tinggi loh. Coba tanya kakek Bo kalau nggak percaya. Kakek Bo kan paham musik, pasti bisa menilai. Wen Jiji? Itu MAH biasa aja. Bahkan tidak sampai level pemula. Cuma bisa main di rumah iseng doang. Nah kan, kakek Bo yang jago musik aja bilang dia nggak level. Mulai. Wen Zizi. Zizi. Mirip banget ya? Persis seperti Zizi. Ini bukan cuma mirip. Aku bahkan merasa tahu Wei Wei dan Zizi itu orang yang sama. Lalu Wen Jiji, kemampuan bermusiknya. Ini mustahil Tao Wei Wei. Zizi dan dia tetap beda. Terakhir nonton tur Tao Wei Wei tahun 2021, 2 tahun berlalu. Dia malah terlihat lebih muda. Halo semuanya, aku Tao Wei Wei. Wei dari angin seposta. Tapi aku punya nama lain. Wen Zizi. Benar-benar Zizi. Gak mungkin. Kakek Bo pernah bilang, Wen Zizi bermusiknya payah. Kakek Bo mengerti musik, gak mungkin asal ngomong. Terima Kenyatanla, Montag er. Ta Wei Wei sendiri yang ngaku. Tao Wei Wei nama panggungku, nama asliku, adalah Wen Zizi. Hari ini orang tua juga ada di sini. Sebenarnya, mereka tidak tahu identitasku sebagai Tao Wei Wei. Hari ini juga pertama kalinya mereka datang ke konser. Ini penampilan perdana comebakku. Karena itu aku mau mainkan lagu hitsku untuk orang tuaku. Putri kami. Ternyata Tao Wei Wei. Kekak. Aku mau menikahi Tao Wei Wei. Yanchen. Apa yang Chen melakukan ini demi dia hingga membatalkan pernikahan kita? Wei Wei. Selamat atas pertunjukan suksesmu. Lihat siapa yang datang. Wei Wei, maaf, tak bisa menghadiri pertunjukan pertamamu. Kamu kan sudah sering dengar. Tapi aku ingin terus mendengarnya, seumur hidup. Apa? Tolong antar Wei Wei pulang. Tentu, aku sangat bersedia. Baiklah, aku ganti baju dulu. Tunggu sebentar. Aku selalu tahu kau yatim piatu. Tapi tak kusangka, keluarga Bo mengangkat. Kak Jopei. Aku ingin bicara sesuatu. Ada apa? Tiba-tiba serius begini.
Aku sudah punya orang yang kusukai. Siapa? Kak Jopei. Sebenarnya aku sadar, kau menyukaiku. Kau juga baik. Tapi aku punya alasan tak bisa memilih. Mau tahu alasannya? Kenapa? Karena aku yatim piatu. Aku sangat butuh rasa aman. Hati juga sangat sensitif. Tapi pada tak kutemukan perasaan yang kuinginkan. Andai, jika kupilih seorang pria, dia pasti menganggapku tanggung jawab seumur hidup. Jadi tak mungkin kau gantikan posisinya. Bahkan jika hubungan kita sangat buruk, dia tetap akan menjaga. Orang yang kau sukai bisa memberimu ini. Ya. Selamat ya, Wei Wei. Terima kasih, Kak Jopei. Benar tak mau pertimbangkan aku? Serahkan pada yang membutuhkannya. Jangan tatap aku dengan dingin. Inikah Bo Yanchen saat sedang hancur? Tau Wei Wei. Asyik main-main. Kau tahu betapa aku menyukaimu. Tapi kau bersikeras tak mau mengaku. Kau adalah Tau Wei Wei. Mengacuhkanku. Menghindariku. Bahkan mendekati pria lain. Terlalu dekat. Wei Wei. Bicaralah. Bukankah kakak sudah menolakku? Aku masih ingat, saat kakak menolak sangat menyedihkan. Yang kutolak adalah Wen Sisi, bukan dirimu. Tapi selama berbulan-bulan, aku bersedih lama. Wei Wei. Aku minta maaf. Sudah terlambat, Bo Yanchen. Lepaskan aku. Wei Wei, jangan bicara dengan nada begitu, padaku. Lepaskanlah. Dulu, kau juga selalu membuatku melepas. Kau takkan menikahi Jiluo, benar kan? Kau tak ingin aku menikahinya? Kau takkan menikahinya, benar kan? Tidak. Kalau begitu, taruhan kita. Aku menang. Hadiahnya apa? Bertaruh kau. Akan kehilangan cinta Wen Zizi. Berhenti. Bo Yanchen, 13 tahun berlalu. Kau tak pernah mendatangiku. Kini tak perlu mendekatiku. Kau tolak Wen Zizi. Dia takkan mencintaimu lagi. Wei Wei, kumohon jangan seperti ini. Ajitsi. Kau diam-diam membuat aku Ta Wei Wei versi mini. Benar. Diam-diam berusaha jadi terbaik. Kau memang menakjubkan. Hebat sekali. Aku punya adik sehebat ini. Kau menelepon khusus. Bukan cuma mau puji aku kan? Aku ingin apa ada peluang denken Yanchen? Lihat tadi dia sangat menderita. Hatiku malah sedikit senang. Bo Yanchen yang tak menahan perasaannya begitu liar. Jitsi. Zizi. Aku sedang bicara denganmu. Nanti ku beritahu kalau ada perkembangan. Kau jelas menderita, tapi tetap menahan perasaan untuk menjagaku. Kalau dulu, kau takkan begitu. Dulu, kau kuma Wen Zizi. Apa kau sangat mencintai Tau Wei Wei? Mungkin sudah kau duga. Aneh tapi nyata, aku pakai tubuh Wen Zizi. Wen Zizi mati saat bunuh diri dulu. Aku, Tau Wei Wei, selalu sangat mencintai. Sekarang dia tak menahan sedikit pun rasa cintanya. Bolehkah kirang kenken cerita? Pertama kali bertemu denganmu, aku tak sengaja lewat ruang piano. Kiranggar kau sedang bermain piano. Sejak itu tiap kali lewat, kulihat kau selalu di sana bermain. Aku bertanya-tanya, kenapa kau sangat menyukai piano? Lalu kusadari, hidupmu seolah hanya ada piano dan melukis. Kau sangat penyendiri. Aku yatim piatu. Diasuh Kak Chen sejak kecil. Aku takut ditinggalkan. Jadi harus buktikan diriku bahwa aku berharga.
Waktu itu bermain piano satu-satunya keahlianku, makanya aku latihan terus tiap hari. Aku tahu. Aku pernah menyelidikimu. Setiap hari yang kenantikan adalah setelah kelas. Dengar kau main piano di ruangan itu. Hari demi hari. Tahun berganti tahun. Tak pernah terpikir mengenalku? Saat itu aku sudah mulai punya nama di dunia musik, sedangkan aku hanya siswa SMA biasa. Takpanya APA. Pria seperti ternyata pernah merasa rendah diri. Lalu bagaimana? Kau keluar negeri. Aku masuk akademi militer. Selama 12 tahun, hanya ketemu sekali. Tahun 2021 saat tur di negara. Nyaris tak dapat izin cuti. Diam-diam dia terus mengingatku dengan perasaan terpendam. Wei. Sebenarnya aku tak pernah marah. Hanya kecewa. 13 tahun tak berusaha mencariku. Aku kecewa. Waktu menolak perasaan. Buatku sedih berbulan-bulan. Bertahun-tahun ini aku merindukanmu. Saat dengar kabar kau meninggal, duniaku runtuh saat itu. Yang ku mau hanyalah seseorang yang terus mempercayaiku. Bo Yanchen, kau baik sekali, juga kakak yang baik. Apa aku hanya bisa jadi kakakmu? Aku hanya bisa jadi kakakmu. Lalu? Kakak mau apa lagi? Mau kamu. Jujur banget ya. Pria ini tiba-tiba jadi paham. Ayo usilin dia. Tapi kita kan saudara. Kamu pernah sama aku. Mana ada saudara kayak gini? Lajapila. Menjadi priamu. Tetap bisa jadi kakak. Wei. Apa arti saudara? Saudara itu meski bertengkar sengit, malamnya tetap pulang. Makin bersama lagi. Itu harusnya ucapan. Perkataanmu selalu kuingat. Ternyata mau cium aku. Tak boleh dikendalikan dia. Jangan sampai terlena pesonanya. Tao Wei. Kamu harus sadar, tapi dia benar-benar ganteng. Aku mau tanya sesuatu. APA. Apa kamu benar-benar tahu apa yang kamu mau? Aku hanya mau Aku teringat sesuatu. Surat itu, kamu yang tulis? Waktu itu kamu kalah Aku ingin menyemangatimu. Kak Yanchen, kenapa tak balas pesanku? Pria, cukup tunjukkan kelemahan. Rayu terus-menerus. Pakai sedikit pesona. Bisa taklukkan wanita manapun. Begitu dia masuk kamarku. Aku langsung lengah. Aduh, Zizi sudah bangun? Ibu, tahu aku Tao Wei? Ibu senang tidak? Tentu saja ibu senang. Tak pernah terbayangkan, aku bisa membesarkan anak perempuan sehebat ibu. Berdiri di puncak dunia. Kakak, selamat pagi. Hei Jai. Ji Luo, keluar sekarang. Ji Luo, aku salah membatalkan pertunangan. Kompensasi apa yang kau asal bisa kuberikan, semua akan kupenuhi. Aku takkan membatalkan pertunangan. Yanchen, sudah bertahun-tahun ku nantikan. Akhirnya kau setuju. Takkan ku batalkan. Biar tidak mempermalukan kedua keluarga. Tak peduli, aku mencintaimu. Harus bersamamu. Apa yang kau suka? Kenapa tanya ini? Sejak masuk akademi militer, selama belasan tahun, kita hampir tak bertemu. Kau kenal aku? Bilang cinta, yang kau suka. Hanya statusku yang bisa menambah keindahan. Tidak, sejak kecil sudah suka. Ji Luo, aku sudah punya kekasih. Ajukan syarat, berpisah baik-baiklah. Tao Wei. Ternyata benar karena kamu. Kak Tari, tapi kakak sudah mengecewakan seorang gadis. Kenapa berharap aku menikahinya? Sekarang masih bercanda denganku? Haruskah aku pura-pura tidak melihat? Yanchen, Aku dan ayahmu ada urusan malam ini. Bawa Zizi makan di luar ya. Kalau sudah makan dan tidak ada acara lain, Zizi bisa ajak kakak nonton bioskop. Apa ini tidak terlalu terlihat? kakakmu. Belum pernah ke bioskop. Oak. Apa kamu sering nonton film dengan siapa? Ada masalah? Kamu benar belum pernah nonton film? Kuma. Prosedurnya sangat kuasai. Aku pernah nonton dengan Yao Pei. Pacar kabar angin di internet itu.
Kak, masih peduli gosip selebriti online? Sebenarnya tidak terlalu memperhatikan. Waktu aku tur konser dulu, Yo Pei sering kirim bunga. Mungkin frekuensinya muncul di sampingku. Terlalu sering, akhirnya orang-orang mengira dia pacarku. Kenapa tidak kamu klarifikasi? Siapa yang peduli rumor online? 13 tahun tidak mencariku. Jangan-jangan kau pikir dia pacarku? Kalau gitu kakak terlalu pengecut. Tidak mau mencari tahu sendiri, hanya menyimpan perasaan diam-diam. Tidak. Saat itu kamu di Eropa, aku karena statusku spesial, tidak bisa ke luar negeri. Ini bukan penchkat, melengken, rendah diri. Aku bingung cara mendekati, tapi tidak pernah berpikir menyerah. Tidak terpikir untuk menyerah. Maksudnya APA? Ulang tahun kakek kali ini, sebenarnya aku undang kamu atas namanya. Awalnya ingin manfaatkan kesempatan ini, untuk mengenalmu dengan serius. Aku sudah undang mereka dari dulu. Rencana awal, Wei Wei akan tampil di ulang tahunku. Tapi tak disangka. Maaf, meski datang agak terlambat, tapi tidak pernah terpikir untuk tidak datang. Terima kasih. Sudah lebih dulu datang padaku. Ternyata Bo Yan Chen selalu punya rencana. Kalian sedang pacaran. Seren, hapus. Kenapa dong, Wenjiji? Tak Kizanka. Kalian ini kakak adik palsu, diam-diam pacaran. Aku tambah heran. Kamu, Wenzizi. Ternyata adalah Tao Wei Wei. Wanita bodoh tak berotak. Ini tidak mungkin. Tak mungkin tapi kenyataan. Sejujurnya, status tak pantas bicara dengan... Tak tahu kamu teriak apa. Kamu. Wenzizi, pura-pura sok mulia. Memang aku pantas. Sombong di hadapan Tak Saka? Tahan saja. Wenjiji, bicaralah yang waras. Seren, Gak mau. Sekali lagi gak mau. boleh. Tunggu surat pengacara. Mereka pergi begitu saja, benar-benar tak peduli. Tadi kamu langsung pergi. Kamu tak takut mereka unggah semuanya ke internet? Semua akan tahu hubungan kita. Terserah saja kalau tahu, tak ada yang perlu disembunyikan. Tapi kita kan saudara kandung? Sebenarnya kamu tidak terdaftar di kakak keluarga Bo. Maksudmu apa? Saat mengadopsi Wen Zizi, kami tidak memasukkan kakaknya, Kei Kilyargabo, tapi ke keluarga dekat kami yang bersedia. Kenapa? Kakek tidak setuju. Kalau begitu kita nikah saja. Apa kamu sangat buru-buru? Tentu saja tidak. Kalau aku mau menikah, setidaknya harus tunggu sampai 30 tahun ke atas. Sekarang aku masih mau menikmati hidup. Wei Wei. Kamu baru saja genap 20 tahun. Oh iya ya. Sekarang aku Wen Zizi. Saat aku 30 tahun nanti, kakak sudah 40 tahun. Kalau gitu kakak tetap kerba tua makan rumput muda. Kakak harus benar-benar menghargaiku. Pasti akan menjagamu baik-baik. Tentu saja, aku kan istri kecilmu yang manis. Dari mana belajar kata-kata aneh ini? Belajar dari penulisnya. Filmnya sebentar lagi mulai. Ayo pergi. Ayo. Di episode sebelumnya tidak ada. Rambut di episode sebelumnya jauh lebih panjang. Tunggu sebentar. Benarkah kamu pacaran dengan kakakmu? Urusanmu apa? Uangnya sudah transfer? Kamu tidak lihat. Tentu harus dicek, agar kamu tidak kabur. Sedikit uang ini harus kuperiksa sendiri. Wenjiji, uang yang kukumpulkan dengan susah payah. Kamu bahkan tidak melihatnya. Memang denganku ya? Senang lihat aku jatuh ya? Ya. Pasti. Hari-hari ini. Kamu pasti sangat kesulitan. Kamu. Tahu kamu tidak baik-baik saja. Aku jadi lega. Kamu. Pergi. Tunggu. Orang yang ganggu bawahanku harus kuberesin. Cukup galak ya, nggak mau rugi sedikit pun. Pasti dong, jangan ganggu orangku. Wei Wei. Aku ada urusan darurat. Barusan regu kita nelpon kap. Baiklah kak, aku nggak akan tanya-tanya.
Kamu urus saja tugas. Ok. Maaf ya. Nggak bisa nemenin kamu. Ya sudahlah. Melihat posisi, kita pasti jarang ketemu. Ayah, ibu. Zizi, sini. Kakakmu mana? Dia ada urusan buru-buru pergi. Wajar, perintah militer itu mendesak. Aku cuma agak khawatir sama... Tenang saja, pasti nggak kenapa-napa. Ayah, ibu. Katanya kalian ada acara, kok pulangnya cepat sekali? Masa harus bilang ini cuma biar kamu dan Yi Chen bisa dekat? Sebenarnya kami mau ngobrol. Mau ngobrolin apa? Zizi, kamu ada yang disuka? Kenapa? Kenapa? Tiba-tiba tanya ini, apa mereka mulai curiga sesuatu? Ayahmu cuma khawatir padamu. Masih kontak dengan Yang Che. Tenang saja ayah, aku nggak akan buta lagi. Jitsi. Sebenarnya ayah ibu mau bilang, siapapun yang kamu suka, ayah ibu pasti menyetujui. Asal dia berak baik. Dan bisa menyayangimu. Petunjukku sudah jelas kan? Jadi, kalau Zizi punya gebetan, boleh dibawa ke... Cepat cerita soal Yan Chen. Ok. Baiklah. Apa yang terjadi di bawah? Kok ribut sekali? Keluarga Ji protes soal pembatalan tunangan. Bilang mahar sudah diberikan. Mereka ngotot tak bisa dibatalkan. Nggak mau terima pembatalan. Orang tua Jiluo datang? Iya, lagi ribut. Tante suruhku ingatkan jangan turun. Aku nggak bisa ikut campur. Jitsi, masalahmu dengan kakak Yan Chen. Sekarang gimana kabarnya? Biasa saja. Zizi, kasih ide buat nulis dong. Tulis saja aku sukses merebut posisi. Kalian resmi jadian? Jangan lupa ubah image antagonisku. Jadikan aku baik. Tenang, akan kubuat cerita baik. Keluarga Ji sudah pergi? Akhirnya gimana? Keluarga Ji tidak akan setuju untuk membatalkan pertandingan. Kamu selalu muncul di mana-mana. Wen Jizhi, sikapmu keterlaluan. Aku cuma bertanya. Ya ampun kakek Bo, lihatlah dia. Sudah, tenanglah. Kalian sudah tumbuh besar bersama. Berisik sekali. Dulu kakek memang terlalu keras pada... Memang manusia itu realistis. Jika aku tetap tidak berguna, Wen Zizi yang suka cari masalah dan tak berprestasi, kakek Bo Yan Chen pun takkan minta maaf. Tidak apa-apa kakek. Aku mengerti. Masalahmu dengan Yan Chen, serahkan pada kalian anak muda. Ya, aku akan bicara lagi dengan keluarga Ji. Ayah berterima kasih padamu. Tak perlu berterima kasih. Selamat untuk pertunjukanmu yang sukses. Bos, ada misi darurat. Ayo pergi. Pertunjukan Wei Wei akan segera dimulai. Ngapain kamu bersembunyi di sini? Dia sudah 5 hari tidak membalas pesanku. Jangan terlalu khawatir. Mungkin lagi sibuk bertugas. Apa kita harus sembunyikan ini dari Zizi? Kata dokter, Yan Chen mungkin tidak akan pernah sadar lagi. Bahkan jika sadar, dia tidak bisa berjalan normal. Sisa hidupnya mungkin akan dihabiskan di ruang sempit ini. Jitsi tidak boleh menanggung hidup seperti ini. Yan Chen pasti tidak mau Zizi melihat keadaannya yang sekarang. Kita bicara lagi setelah dia siuman. Kalau dia tidak bisa bangun selamanya? Kalau begitu biarkan Zizi cari pria yang bisa diandalkan. Yang Shangku. Kenapa kamu bisa berkata begitu? Sudah. Dia masih hidup, sudah rezeki yang besar. Sudah 9 hari. Bo Yan Chen sibuk apa sih? Kalau tidak membalas pesanku lagi, aku akan pergi. Jitsi, aku lihat Bibi sering menangis belakangan. Apa terjadi sesuatu? Keluarga Ji juga sudah tidak datang lagi. Hello.
Jitsi. Suasana di rumah sangat mencekam. Bibi terus-terusan menangis. Seperti ada yang jangan bilang begitu. Hubert Lidaku. Kamu sudah tanya ibu aku? Sudah. Bibi bilang ini bekas kecelakaan yang kambuh lagi. Ibu bukan orang yang cengeng seperti itu. Lagi pula lukanya sudah hampir sembuh. Jangan-jangan ada masalah dengan Bo Yanchen? Aku mau telepon ibu. Ini telepon dari Zizi. Gimana nih? Kalau aku angkat, pasti aku nangis tidak karuan. Hello, Jitsi sayang. Ayah, ibu di mana? Dia tidak di sini. Ada perlu apa? Ya. Luka ibu tidak parah kan? Ah, biasa saja. Kamu jaga diri baik-baik. Kalian sembunyikan sesuatu dariku ya? Enggak ada. Jangan mikir makam-makam. Ya. Kakak ada masalah ya? Ah, masa sih? Yang penting kamu jaga diri. Fokus ke tur konsermu. Ya. Biasanya kalau aku tanya begini, ayah pasti tanya kenapa. Tapi ayah malah diam saja. Artinya kalian sudah tahu semuanya. Kalian sedang sembunyikan sesuatu ya? Hello. Ya. Hello. Zizi ini terlalu pintar. Hello. Kak Chen. Aku mau pulang ke Cina sekarang. Ada APA, kamu masih punya 4 pertunjukan. Yang bisa membuat ibu sedih seperti itu. Hanya aku dan Bo Yanchen. Aku baik-baik saja. Jadi kemungkinan besar. Tidak, aku tak boleh spekulasi. Keluargaku ada masalah. Mereka sembunyikan diriku. Segera pesan tiket untukmu. Baik. Benar-benar hilang kontak. Nona, waktu pulangmu tidak tepat. Direktur Bo dan istri pulang kampung sembahyang leluhur. APA. Mereka semua menutupiku. Yanchen. Zizi terlalu sensitif. Dia curiga mungkin ada masalah pada membatalkan tur Eropa. Pulang ke China. Kamu tak boleh terus tidur seperti ini. Tangan Yanchen bergerak. Cepat panggil dokter. Pasien akan segera sadar. Terima kasih. Terima kasih. Sibuk sampai. Sibuk 11 hari tak bisa membalasku? Dia bilang aku cari masalah. Dokter Yanchen bilang, asal istirahat yang cukup, kakimu masih bisa pulih. Jangan pernah menyerah, pasti ada jalan keluarnya. Ebio. Aku baik-baik saja. Haruskah kita sembunyikan dari Zizi? Masa iya? Aku harus membiarkannya dengan orang cacat? Dia bilang aku cari gara-gara. Sekarang kalau Argaji tidak ribet lagi, kakak pasti takkan marahi aku. Ayah ibu menyembunyikan sesuatu. Keluarga Ji batalkan pertunangan. Pasti ada masalah di sini. Aku harus tanya Ji. Ji Luo, di mana Bo Yanchen? Aku tidak tahu. Kamu pasti tahu. Takkan kamu batalkan pertunangan? Undangan sudah dikirim. Sekarang kalian tolak anakku, bagaimana reputasi keluarga kami? Saudara Ji. Kamu terus-terus an ribut begini. Ini tidak baik untuk semua. Dua keluarga sama-sama malu. Sudahlah, hentikan. Kami juga tak berlebihan. Kenapa kamu nangis? Bo Yanchen a renikahi Liu. Kami berani menikahi. Kalian berani menikahkan? Apa maksudmu? Yanchen terluka parah saat tugas. Dokter bilang, dia mungkin koma selamanya dan akan cacat permanen. Ini. Wen Zhizhi, aku mau tanya sesuatu. APA, Jika kau mencintai seseorang, tapi dia jadi cacat, mau terima dia? maksudmu Bo Yanchen? Apa yang terjadi padanya? Katakan padaku. Apa yang terjadi padanya? Aku berjanji pada Bibi Fu untuk merahasiakannya. Tak ada yang perlu dirahasiakan. Kalau bukan karena sesuatu terjadi padanya, kau pasti takkan membatalkan pertunangan. Apakah tahu di mana dia? Aku takkan bicara.
APA. Baik. Aku akan selidiki sendiri. Wen Zizi. Jika dia menjadi cacat, maukah kau menerimanya? Aku sudah melihatnya. Lukanya sangat mengerikan. Jadi kau membatalkan pertunangan. Jiluo, kukatakan padamu, meski keluarga Bo yang mundur duluan, tapi kau tak pantas tanya. Dia seorang tentara. Bahkan jika ada yang terjadi. Itu semua demi orang-orang seperti kita. Bicaramu manis. Hiduplah di dunia nyata. Dia pahlawan. Aku tak izinkan kau merendahkannya. Wei Wei. Aku menjadi pengecut. Kenapa kau datang? Tahu Wei Wei, aku sedang bicara dengan... Apa kau sedang merencanakan cara menyingkirkanku? Diam berarti aku benar. Dokter bilang tulang kakiku patah. Apa kau tak mau aku lagi? Tulangku patah. Aku tak bisa berjalan tegak. Hidupku sudah jadi keajaiban. Aku tanya sekali lagi. Apa kau tak mau aku lagi? Aku tak bisa memberimu diriku yang cacat. Bo Yanchen. Jika kau berani menolak, kuhancurkan keluarga Bo sampai porak-poranda. Lebih kejam dari Wen Zizi sebelumnya. Tahukah kau? Waktu kecil, aku ditemukan kepala panti di tengah salju. Dia memberiku nama Xiao Bai. Dulu di panti asuhan hidupku sulit. Mereka lihat bicaraku lembut. Lalu menggodaku. Jadi kupikir, andai saja aku punya orang tua. Jika ada orang tua, aku tak akan dipanggil Xiao. Nama anjing ini. Jika ada orang tua, mereka tak akan menggangguku. Tapi aku tak punya. Aku sudah dibuang. Ku benci sekali perasaan dibuang. Jika cari pasangan, ku mau dia yakin padaku seumur hidup. Maaf. Aku pengecut. Kamu tidak pengecut. Kamu adalah pahlawan. Kamu sangat pemberani. Kumahan, Baranila Lagian Tuku. Aku takut kau tak bisa bangkit lagi. Tapi lebih takut kau tinggalkan aku. Aku sangat bersyukur kau selamat. Ayo pergi, jangan ganggu mereka. Aku tak mau meninggalkanmu. Aku butuh 13 tahun untuk mendekati. Mana tega ku meninggalkanmu. Tapi aku tak bisa membohongi dia. Seperti waktu kecil, aku minder. Bo Yanchen. Aku cinta padamu. Apapun keadaan. Yang penting kau pulang, Yanchen. Kalian sudah jadian? Pantasan dulu regis keluarga Zizi di luar. Rupanya kau siapkan cadangan. Tak kusangka bisa dapatkan Yanchen. Kakak memang mudah didapat. Kejadian belakangan ini sangat aneh. Kak, dia itu Wen Zizi. Zizi yang semena-mena itu sekarang jadi tahu Wei bahkan pacaran dengan Yanchen. Yanchen, kenapa pilih dia? Muer. Syukurlah Zizi tidak menolak Yanchen. Bicara soal ini bikin kesal. Saat Yanchen kena masalah, Jiluo paling cepat kabur. Sudah, jangan bahas dia lagi. Yanchen, aku datangkan dokter ortopedi kelas dunia dari luar negeri. Besok sampai di sini. Apapun hasilnya, kita harus coba. Benar, Kak Yanchen. Sekarang teknologi medis sudah maju. Tenang, kamu pasti sembuh. Mau aku dorong jalan-jalan? Sudah larut, ayo tidur. Kalau gitu aku tidur di mana? Hanya bisa memaksakan diri sebentar. Wei Wei di keluarga kami. Kamu tahu tidak?
Aku sangat merindukanmu selama ini. Nanti akan ada banyak waktu untukmu. Kamu mau pensiun? Kondisiku sekarang tidak memungkinkan untuk tetap di tim. Lebih baik pensiun saja. Aku akan kembali memimpin grup Bo. Ayah juga terus menyarankan pensiun. Kukira kita akan terus menjalani LDR. Tidak akan. Kita akan selalu bersama mulai sekarang. Aku akan selalu menemanimu. Kak Jo Pei. Wei Wei, kakak Chen bilang. Kamu tak mau tur lagi 6 bulan ke depan? Betul. Aku ingin lebih banyak waktu dengan keluarga. Kita perlu bicara. Lihat aku kenapa? Dia pria yang kamu suka? Kya. Dia belum sembuh total. Masih bohong padaku? Kek Shen. Sudah cerita semuanya. Kamu rela tinggalkan karir demi dia? Aku tak menyangka Wei Wei segila cinta ini. Maksudmu sebenarnya apa? Wei Wei, aku ingin kamu pikir matang masa depan. Terus hidup dengan pria cacat. Atau menuju dunia yang lebih cerah? Jo Pei. Jaga mulutmu. Wei Wei, aku tulus peduli padamu. Daripada dia, lebih baik pilih aku. Pikir baik-baik. Manusia harus mengejar yang lebih baik. Inilah alasan aku. Yo Pei, kamu terlalu realistis. Setiap ada dua pilihan di hadapanmu, kamu selalu pilih yang menguntungkanmu. Tapi aku berbeda. Bo Yanchen juga berbeda. Jangan ajari aku dengan nilai-nilai. Wei Wei, aku tulus ingin membantumu. Kamu dan Jiluo sangat mirip. Apa maksudmu? Maksudku adalah, kalian egois yang cerdik. Kalau kamu tertarik padanya, bisa ku kenalkan kalian. TAPI, kalau Kampat Bo Yanchen lagi di sini. Kita bukan teman lagi. Kamu keras kepala sekali. Dia dengar semuanya. Tahu Wei Wei, kikenak-kenakon. Kuhukum mulut lancang. Kak, ayo pulang. Kenapa tadi menangis? Dia merendahkanmu. Aku tak peduli. Tapi aku Aku kesal demi kamu. Santai saja. Aku kan sudah bilang, pasti kamu bisa bangkit lagi. Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Lelah apanya? Kamu ngapain? Mari kita pertenangan. Wei Wei. Ini, apa tidak terlalu terburu-buru? Sudah lebih dari 10 tahun. Masih cepat? 3 hari lagi, aku akan mengambil alih grup Bo. Ayah akan umumkan hubungan kita di pesta. Ayah tahu hubungan kita? Semua orang tahu. Aku sakit Wei Wei. Waktu itu di ruang tamu kan kamu dengar. Kakek marah karena aku tidak punya tekad. Akhir-akhir ini, aku masih sembunyikan dari mereka. Ternyata mereka sudah tahu. Tapi ada harus kubicarakan. Apa itu? Jangan panggil Jo Pei Kak lagi. Ada apakah? Cemburu nih. Kamu hanya punya satu kakak. Baiklah, hanya kamu satu-satunya. Nada ini salah. Jangan tekan terlalu keras. Montag er. Kan kamu yang mau. Belaya piano. Vaya dipukul kalau salah. Lagi pula. Sekarang ada pianis kelas dunia yang ngajar gratis. Aku kan bisa bayar guru piano. Tapi kamu tak mampu bayar aku. Siapa yang mau mengajariku? Seorang murid yang bodoh begini? Kalau bukan karena kita kenal sejak kecil, siapa yang mau repot seperti ini? Kalau gitu aku berhenti belajar saja. Kamu bilang besok akan tampil di pesta penobatan Kak Yanchen. Main piano kan? Sekarang menyerah, malu sekali. Kan? Belajar. Aku akan serius belajar. Belajar. Kak, tolong buka resleting. Gugup? Aku sudah menghadapi banyak situasi besar. Aku yang gugup. Kamu juga bisa gugup? Aku bukan dewa.
Benar, pria ini bukan dewa. Bisa terluka, merasa rendah diri, juga bisa murung. Hanya saja sejak awal, aku memperlakukannya seperti tokoh utama. Memikirkan apa? Ayo pergi. Yanshan, kakimu sudah sembuh? Bukannya dokter bilang tidak bisa sembuh total? Tianchi, kaki kakak memang hampir tidak bisa pulih. Tapi berkat Kak Jinia yang terus mencari dokter untuk kakak. Selama 3 bulan ini, kakak juga berusaha keras rehabilitasi. Baru bisa berdiri lagi sekarang. Yang penting sudah membaik. Lalu hubunganmu dengan luar kami? Tianchi, dulu waktu kakak lumpuh, kakak Luo-Luo lebih paham situasi. Membatalkan pertunangan Sekira. Kebetulan kakak sedang terluka. Keluarga Bo tidak bisa lepas dari Ko, Dazaranak, Kessi Lankan, Siapayong, Kosandirini. fakta saja dilarang diucapkan. Ini bukan Kak Jiluo. Emoer. Kak Jiluo. Waktu Kak Yanchen terluka dulu, kamu lari cukup cepat ya. Sekarang kembali merayap? Kami datang untuk pesta penobatan Yanshan. Ngapain berdebat dengan mereka? Ayo masuk. Semakin dilihat semakin tidak suka? Kami yang batalkan pertunangan. Jangan salahkan mereka. Kak Yanchen yang duluan ninggalin Kak Jiluo. Memang Kak Yanchen yang pertama membatalkan pertunangan. Tapi tindakan keluarga Ji juga tidak bisa dianggap serius. Sebelumnya dia selalu nekat mengejar. Sekarang setelah Kak Yanchen bermasalah, langsung minta banyak kontrak lalu kabur. Benar-benar gila keuntungan dan egois. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Ayo kita masuk. Pak Bo, Anda benar-benar punya anak yang hebat. Yanshan Baru saja mengambil alih keluarga Bo. Masih banyak yang harus dipelajari. Bercanda saja. Siapa yang tidak? Yanchen itu orang yang luar biasa. Yanchen, cepatlah ke sana. Kakek masih menunggu di sana. Terlalu sopan. Hiji, bagaimana kalau nanti aku salah main piano? Orang-orang di sini kebanyakan tidak paham piano. Iya sih. Sebenarnya kakek juga tidak paham. Montag er. Apa kamu sedang mengejek kakek? Kakek memang selalu pura-pura tahu. Saudara Bo, selamat ya. Wahahaha. Terima kasih. Yanchen bisa membaik. Aku sangat senang. Luo-Luo juga sangat senang. Keluarga Bo akan lebih baik di bawah Yanchen. Yanchen juga sudah tidak muda lagi. Orang-orang bisnis semua tahu. Yanchen dan keluarga kami. Yanchen memang sudah dewasa. Sudah kuatur perjodohan untuknya. Sudah dipastikan. Jitsi, Kemarilah sebentar. Saudara Ji, Anda pasti tahu, Yanchen dan Zizi saling mencintai. mereka saudara kandung. Tapi semua orang tahu, Zizi anak angkat kami. Dokumen kependudukannya tidak tercatat di keluarga Bo. Bahkan jika tercatat di sini, apa bedanya? Masyarakat sekarang sudah modern. Yang penting mereka saling mencintai. Dulu keluarga Bo bilang, terus-menerus mengklaim Luo-Luo dari keluarga kami. Layang Pantajadi, menantu keluarga Bo. Tapi begitu Zizi punya identitas tahu Wei, kalian tega meninggalkan keluarga Ji. Memang kami ada salah. Tapi yang menelantarkan Yanchen juga kalian tanpa Zizi menemani. Selama 3 bulan ini, mana mungkin Yanchen semangat rehabilitasi kakinya? Saudara Ji, saat Anda membatalkan pertunangan, ucapan Anda sangat menyakitkan. Kalau terus mengganggu, Saya akan sebarkan rekaman itu. Ayo pergi. Semoga kau bahagia. Sebenarnya keluarga Ji hanya patriark Ji yang suka ngotot. Diakan orang Kampangan. Ebio, Jangon Hirakan Marika. Perkenalkan, ini adalah Wen Jitsi alias Ta Wai Wai. Tunangan Yanchen dan nyonya muda keluarga Bo. Wei. Lagi memikirkan APA? Kenapa diam saja? Ta Wei. Jawab dong. Aku ingat dulu, pernah menanyaimu sesuatu. Hariska Jiluo? Kuko sudah tiada, jadi menikahi siapa saja, juga membebaskan Gigi untuk memilih sendiri. Jadi kau mengorbankan diri? Jika bisa menikahi siapa saja. Lalu, aku juga pernah tanya satu hal padamu. Tidak bisakah aku? Tidak. Kalau begitu, bisakah aku sekarang? Bisa.